Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mafiroh dan rekan saya Jihan Farera dari kelas 5A, mata kuliah Testing and Implementation dengan dosen pengampu Bapak Firman Nur Hasan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai strategi pengujian perangkat lunak. Pendekatan strategis pengujian perangkat lunak yaitu unit test, integration test, validation test, system test. Unit test berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul. Biasanya berorientasi pada white box. Interface modul diuji untuk memastikan bahwa informasi secara tepat mengalir masuk dan keluar dari modul yang diuji. Test case harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten, inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default, nama variabel yang tidak benar, tipe data yang tidak konsisten, underflow, overflow, dan pengecualian pengalamatan. Validation test bertujuan untuk memastikan apakah semua elemen konfigurasi software telah dikembangkan dengan tepat. Validasi berhasil bila software berfungsi sesuai harapan pengguna. Validasi dicapai melalui sederetan pengujian black box yang memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan. Validation test yang pertama, acceptance test. Apabila software dibangun untuk satu pelanggan, maka sederetan pengujian penerimaan dapat dilakukan untuk memungkinkan pelanggan memvalidasi semua persyaratan. Pengujian dilakukan oleh pelanggan. Pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user, melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem. Yang kedua, tes alpha dan beta. Apabila software dibangun sebagai sebuah produk untuk digunakan oleh banyak pelanggan, maka dilakukan tes alpha dan beta. Ini merupakan contoh tabel penilaian terhadap faktor usabilitas. Alpha test dilakukan pada sisi pengembang oleh user yang potensial. Software digunakan pada setting yang natural, sehingga bila terjadi error, user dapat merekam masalah yang ada. Dilakukan pada sebuah lingkungan yang terkontrol oleh pengembang. Beta test dilakukan oleh satu atau lebih user. Biasanya dilakukan oleh selain pengembang atau pihak ketiga. Pengujian dilakukan di luar kontrol pengembang sistem. User merekam semua masalah yang mereka temukan dan melaporkan ke pengembang. Kemudian pengembang melakukan modifikasi dan akhirnya mempersiapkan pelepasan produk ke seluruh pelanggan. Integration test, pengujian keseluruhan sistem atau sub-subsistem yang terdiri dari komponen yang terintegrasi. Tes integrasi menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Kesulitannya adalah menemukan atau melokasikan. Penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut. Integration test ada dua cara. Yang pertama, integrasi non-incremental atau Big Bang, yaitu integrasi ini dilakukan dengan cara semua modul digabung seluruhnya. Setelah itu barulah dilakukan pengujian. Sedangkan yang kedua, integrasi incremental, yaitu integrasi ini dilakukan untuk membangun dan menguji interface program dalam segmen-segmen kecil, sehingga kesalahan lebih mudah diisolasi dan dibetulkan. Interface lebih mungkin untuk diuji dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Farera. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Lailatul Maghfirah. Di sini terdapat gambaran dari incremental integration testing. Selanjutnya yaitu pendekatan integration testing yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, top-down testing, yang berawal dari level atas sistem dan terintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top-down dengan suatu step, yaitu program pendek yang menggenerate input ke subsistem yang diuji.
Yang kedua, bottom-up testing, integrasi komponen di level sehingga sistem lengkap sudah teruji. Pada prakteknya, kebanyakan tes integrasi menggunakan kombinasi kedua strategi pengujian tersebut. Dan ini adalah gambaran dari top-down dan bottom-up testing. Yang atas merupakan top-down testing, yang bawah merupakan bottom-up testing. Pendekatan testingnya yang pertama, architectural validation, top-down integration testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Yang kedua ada system demonstration, top-down integration testing hanya membatasi pengujian pada awal tahap pengembangan sistem. Dan yang ketiga, test implementation seringkali lebih mudah dengan menggunakan bottom-up integration testing. Interface testing. Yang pertama dilakukan kalau modul-modul dan subsistem terintegrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Yang kedua, tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid tentang interface tersebut. Yang ketiga, sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan object-oriented yang didefinisikan oleh objek-objeknya. Dan yang keempat yaitu sistem test, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen atau komponen sistem saling berhubungan dengan tepat dan keseluruhan fungsi atau kinerja sistem dapat tercapai. Bentuk sistemnya antara lain, yang pertama, tes atau pengujian perbaikan, yang kedua, tes atau pengujian keamanan, yang ketiga, tes atau pengujian stres, dan yang keempat, tes atau pengujian kinerja. Tes perbaikan adalah pengujian yang memaksa sistem untuk gagal atau dirusakkan dengan berbagai cara dan memeriksa apakah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat. Tes keamanan yaitu pengujian yang dilakukan untuk membuktikan apakah perlindungan atau keamanan yang ada pada sistem benar-benar dapat melindungi sistem dari gangguan. Tes stres adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat bagaimana sistem dalam keadaan abnormal, menguji sistem dengan nilai yang melebihi nilai maksimum load. Stressing suatu sistem menyebabkan tidak mudah kerusakan. Contohnya, melakukan login ke server ketika sejumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah SQL database. Dan yang terakhir yaitu tes kinerja, merupakan pengujian untuk menguji kinerja runtime atau saat berjalan dari software di dalam konteks sistem yang terintegrasi. Dan ini adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan untuk memuat materi terkait strategi pengujian perangkat lunak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.